Sudah pukul 7 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang berbahagia ini, yang terus mau belajar, ini bisa hadir menyempatkan waktu di hari Sabtunya untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pusat Studi Sumber Daya Manusia yang pada kali ini didukung oleh PT Jamkrindo, asuransi untuk para UMKM. Nah, teman-teman, topik kali ini kita akan membahas tentang manajemen mudah dan terapan khusus untuk UMKM. Jadi, bagaimana mengelola UMKM yang mudah sesuai dengan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, ini teman-teman akan berada di tempat yang tepat ya, webinar kali ini. Webinar ini ada berseri, kita akan melakukan tiga kali, yaitu hari Sabtu hari ini, minggu depan hari Jumat, dan minggu depan hari Sabtu. Jadi akan ada 3 kali pertemuan dengan 3 narasumber, yang dimana semuanya disponsori oleh PT Jamkrindo. Oke, teman-teman, tidak ada salahnya kalau saya akan memperkenalkan diri, siapa itu atau Pusat Studi Sumber Daya Manusia itu siapa. Oke, baik, saya akan memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Kapri Anjaya, saya akan menjadi moderator dari Dr. Tri Warsono, dan saya juga saya bersama Pak Tri sebagai salah satu yang mengorganisir Pusat Studi Sumber Daya Manusia. PSSDM sendiri kami memiliki 4 pendiri, yaitu Dr. Fahmi Idris, Profesor Dr. Mahmudin Yasin, Profesor Dr. Bejo Suyanto, dan almarhum Profesor Dr. Muklis Erludin. Nah, kami adalah para alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Ini kami bersama-sama berkumpul sehingga kami memiliki misi yang besar, yaitu Ibu, maaf, screen-nya belum terlihat. Oh, oke, sorry. Di saya. Terima kasih, Eka. Oke, udah, Eka? Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Eka. Maaf, sedikit ada gangguan screen. Terima kasih, Mbak Eka, sudah diingatkan. Oke, jadi PSSDM memiliki misi yang besar, yaitu mengaplikasikan ilmu, mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Nah, kami memiliki banyak program. Jadi teman-teman yang kalau ingin mengetahui banyak tentang program PSSDM, mau bekerja sama dengan PSSDM, silahkan. Kami memiliki lembaga sertifikasi profesi, yang dimana teman-teman yang ingin belajar atau mendapat sertifikasi tentang marketing, atau sertifikasi tentang hubungan humas, ataupun juga guru, ataupun menjadi seorang kepala sekolah, silakan menghubungi LSP P1 SDM Rusamania. Dan juga kami mengadakan konsultan untuk pengembangan manajemen pendidikan, konsultan untuk manajemen UMKM, layanan training coaching, penelitian, serta penerbitan buku. Kami sebulan sekali secara rutin juga mengadakan pertemuan-pertemuan yang mana bekerja sama dengan berbagai komunitas, diantaranya ini ada komunitas pendidik Indonesia dengan komunitas kreatif, kelas kreatif. Kami mengadakan pertemuan tentang digital tools ataupun interactive learning. Screen-nya belum jalan. Oke, boleh di-mute dulu? Oke, interactive learning, ya, sehingga kami mengadakan webinar-webinar ini setiap bulannya dan secara rutin. Kalau teman-teman ingin tahu, silahkan membuka media sosial kami, baik itu di Facebook, ataupun Instagram, ataupun di YouTube PSSDM. Ini adalah salah satu program-program kami, yaitu ada online workshop untuk para pendidik yang berkolaborasi dengan IC dan kelas kreatif. Kami juga ada penerbitan buku, ada beberapa buku yang bisa kami bagikan. Teman-teman yang aktif hari ini nanti akan juga bisa mendapat buku yang diterbitkan oleh PSSDM. Untuk supaya tidak lupa, mungkin bisa dicatat Jumat depan kita akan dengan Dr. Zahara, kita akan mengadakan webinar dengan topik meningkatkan self-awareness yang memiliki tim
UMKM yang tangguh. Ini tanggal 25, jamnya sama, jam 7. Teman-teman silakan dicatat dan harus ikutan ya. Dan juga untuk hari Sabtunya minggu depan ada pengelolaan UMKM pasca pandemik ini bicara tentang entrepreneur selling in post pandemic, yaitu UMKM bangkit dan akhirnya penjualan bisa melejit. Silakan dengan narasumber Paul Petty. Oke, teman-teman, jangan lupa ya ikut register. Nah, teman-teman, sekiranya teman-teman memerlukan e-sertifikat, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini dengan mengganti biaya sebesar Rp50.000. Dan teman-teman, untuk mahasiswa, ini ya, kalau teman-teman menulis apa yang didapat dari sesi hari ini dan dibagikan melalui Facebook atau Instagram ataupun di blognya dengan menambahkan hashtag PSSDM, UMKM Jamkrindo Triwarsono, dan IG-nya PSSDM Konsultan. Kalau teman-teman mahasiswa dapat hadiah khusus, yaitu bisa mendapat e-sertifikat gratis ya. Ya, jangan lupa nanti dimasukkan di dalam grup ya kalau ingin benar-benar ingin benar-benar untuk menulis dan mendapatkan e-sertifikat. Teman-teman yang ingin mendapat e-sertifikat, jangan lupa mengisi form absensi virtualnya dan mengisi form feedback sehingga PSSDM bisa terus mawas diri dan coba mendengarkan feedback dan mencoba berubah untuk menjadi lebih baik. Oke, teman-teman, siapa yang tidak kenal Pak Tri? Pak Tri adalah selalu berada bersama-sama dengan PSSDM. Dr. Tri adalah seseorang yang benar-benar mengerti benar tentang manajemen sumber daya manusia. Ini karena memiliki portofolio yaitu memberhasilkan SDM di berbagai bidang yang disenangi. Nah, pengalaman beliau lebih dari 30 tahun di bidang pengembangan kualitas organisasi manajemen dan SDM. Dan beliau juga terus semangat memiliki berbagai sertifikasi sebagai instruktur utama, situational leadership, kemudian ada behavior analyst, human resource professional, professional assessor, dan DICS, neurolinguistic, Ericksonian coach, dan neurolinguistic programming atau NLP, dan international neurolinguistic communication consultant, plus hipnoterapis dan NLP terapis. Wow, banyak sekali ya. Tentunya teman-teman tidak sabar mendengarkan Pak Tri untuk action. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan untuk mendengarkan paparannya, dan sekaligus kalau teman-teman ada waktu, ada ingin bertanya, boleh langsung nanti setelah paparan tunjuk tangan dengan menggunakan reaction-nya, ataupun kalaupun ada di tengah-tengah, teman-teman silakan menulisnya di chat pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak teman-teman. Semoga malam ini akan berarti bagi kita semua, dan semoga semuanya siap membuka diri untuk mendengarkan Pak Tri. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Bu Kapri, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi. Ini adalah forum-forum bagaimana meningkatkan kualitas kita dengan topik-topik yang mengarah ke UMKM tentunya, yang pembahasan yang sederhana, yang memang aplikatif gitu ya, sederhana, aplikatif, tapi juga ada teorinya gitu, itu dah. Nah, oke, kali ini saya mau ngangkat satu topik yang kalau itu diajarkan hanya dengan judul seperti itu, maka tampaknya akan menjadi teoretik sekali, teoritis banget. Wah, nanti pasti teoritis, yaitu mengenai manajemen. Oke, tetapi supaya tidak terlalu teoritis, maka ini manajemen yang aplikatif sekali bagi pengelola atau pemilik atau pengusaha UMKM. Jadi nantinya tentunya bahasanya, kemudian pendalamannya itu betul-betul harus aplikatif, dan betul-betul itu merupakan satu langkah
manajemen yang sangat sederhana, sesederhana mungkin, sehingga kita bisa memahaminya itu dengan jelas. Oke, baik, mohon izin saya mau share screen. Silakan. Oke, baik. Topiknya mengenai manajemen mudah dan terapan khusus untuk UMKM. Nah, kebetulan saya pelaku UMKM. Oke, saya pengusaha bakso. Oke. Nah, lokasinya ada di Jakarta Selatan, di Jalan Bintaro Raya nomor 11. Oke, di situ ada mangkal satu penjual bakso, itu milik saya. Oke. Nah, jadi relevan sekali bagaimana ini bisa mengangkat topik ini, mengangkat untuk mempermudah kita mencapai tujuan kita dengan manajemen, ya. Tentunya untuk saya akan menggunakan contoh-contoh yang satu supaya tidak kesana kemari mengenai menjual bakso, oke, sebagai UMKM. Nah, nanti terserah teman-teman mau membayangkan atau mengimajinasikan mau masuk dunia apa, silakan aja, gitu ya. Ini berlaku semuanya. Nah, supaya tidak kesana kemari, saya menggunakan contoh realnya aja bagaimana mengelola usaha bakso saya, gitu ya. Bakso, bagaimana bisa terjadinya seperti itu, gitu kan? Nah, oke, dan itu merupakan pengalaman. Saya nanti akan share pengalaman saya bagaimana munculnya si bakso itu. Suatu saat teman-teman lewat di situ, tolong WA saya dulu, nanti silahkan makan di situ. Khusus untuk yang hadir kali ini, yuk kita gratis di situ, oke ya? Bisa ngerasain bagaimana produk bakso saya, apakah memang kurang apa, saya butuh masukannya, ya. Khusus yang hadir saat ini. Mantap, teman-teman dicatat ya. Ya. Oke, dan ini adalah kehebatan Jam Krindo bagaimana memfasilitasi kita sebagai pengusaha UMKM untuk bisa lebih maju lagi. Mungkin suatu saat Bu Kapri, misi Jam Krindo itu apa sih sebetulnya? Kok mau-maunya memberikan sponsor kepada PSSDM supaya PSSDM betul-betul mengangkat kualitas UMKM di Indonesia. Mungkin suatu saat kita bisa sampaikan ke teman-teman ini karena luar biasa Jam Krindo ini terhadap kepeduliannya terhadap UMKM. Oke, good, baik. Oke, saya tidak akan lupa selalu menampilkan ini. Pak Dave Ramsey dan Stephen Covey pernah mengucapkan kata ini yang mirip-mirip lah, ya. Bahasa Inggris saya coba Indonesiakan, ya. Kan UMKM harus yang mudah, ya, gitu kan. Jika Anda terus melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, kata terus, ya, terus itu berarti kita sustain, kita melakukan itu terus dalam waktu yang lama dengan harapan yang lebih baik lagi, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Yuk. Sekarang saya mau minta teman-teman di chat, setuju atau tidak setuju, gitu aja deh. Yuk. Setuju atau tidak setuju? Tolong. Ya. Putus, Pak Tri. Wow. Putus-putus bisa diulang. Oke. Tadi sempat suaranya hilang. Wow, ini ada apa lagi nih? Wow. Oke. Sekarang bagaimana, Bu? Oke, sekarang sudah bisa dengar. Tadi mungkin pas signalnya nggak bagus, Bu. Oke, Bu, nanti kalau putus lagi, tolong segera info saya, Bu, ya. Oke. Siap. Good. Teman-teman, ini kunci. Saya selalu mengaitkan manajemen dengan mindset. Nah, sekarang, jika Anda terus melakukan hal yang sama, ini kata-kata bapak-bapak itu ya, Pak Dave sama Pak Stephen, atau Pak Ramsey sama Pak Covey, itu mengatakan bahwa kalau Anda melakukan hal yang sama, terus ya, maksudnya terus melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Setuju atau tidak setuju? Itu dulu. Ya. Ini udah ada 10, bagus banget. Yang 15 lain? orang sudah bilang setuju, Pak Tri. Oke.
Mewakili yang lain ya. Oke. Wah, Sip. ini banyak sekali setujunya banyak, Pak. Udah 20 sekarang. Oke, good. Awas ya, penting banget ini. Ini mendasar sekali. Yes, setuju, setuju Pak, gitu. Wah, gitu. Setuju pakai H, gitu kan? Wah, luar biasa. Semangat hari ini. Oke, good. Baik, cukup. Saya kira cukup. Oke, teman-teman, hati-hati dengan statement ini. Ini bisa mengecoh kita. Oke. Mungkin Pak Ramsey dan Pak Kove waktu itu membuat statement ini itu untuk satu kondisi tertentu. Tetapi sekarang banyak orang memaknainya ini adalah kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Awas, kita terkecoh. Hati-hati. Ini adalah dunia persaingan. Oke, ini adalah dunia persaingan. Maka yang berlaku adalah rumus yang berikutnya ini. Oke, nah, teman-teman, awas. Jika kita termasuk saya ya, karena saya mengalami ini. Jika kita terus melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, apalagi UMKM ya, maka kita akan tertinggal dan hilang. Awas. Coba kalau kita tengok bagaimana perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang ada di pinggir jalan, selama dia tidak berubah atau tidak menemukan cara untuk berubah, hilang itu. Saya pengamat UMKM yang sering saya lewatin di jalan-jalan yang sering saya lewatin, saya apal betul. Contoh misalnya, ada satu restoran yang mengangkat masakan Korea dengan all you can eat. Harganya hanya 99.000. All you can eat, gitu kan? Oke, bus gila, pertama kali surprise. Bus gila, saya nyoba di situ. Oh, oke. Saya merasa ditipu di situ. Oke. Ternyata 99.000 itu adalah yang betul-betul kualitasnya yang sangat rendah. Yang mungkin saya kalau milih nggak akan milih itu. Akhirnya saya memilih yang memang biasa saya makan dan harganya 175.000. All you can eat gitu. Mulai saat itu saya udah nggak mau lagi. Saya merasa ketipu. Oke. Nah, dan sekarang tutup. Itu ada di Jalan Arteri ya. Ya, tutup. Ada lagi apa namanya? Ya banyak lah. Nanti saya akan ungkap lagi bagaimana pengalaman saya belusukan di berbagai jalan. Saya mengamati bagaimana para pengusaha UMKM itu. Kalau kita terus melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, maka kita akan tertinggal dan hilang gitu ya. Misalnya, wow, handphone saya nggak ada di sini. Oke, ini contohnya aja deh. Oke. Nah, misalnya produk ini. Saya ada produk namanya ini apa nih? Modem. Oke, modem WiFi ini. Nah, ini kalau setiap saat produksinya gini terus, gitu kan? 5 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan, habis ini produk ini. Sekarang mungkin masih hebat dengan produk ini. Oke. Coba bayangkan. Pertama kali kita mengenal handphone, itu bentuknya pakai masih besar gitu kan, dan tidak bisa untuk video. Nah, kalau mereka melakukan hal yang sama terus sampai bertahun-tahun, hilang itu. Sekarang perusahaan besar deh, berapa yang sudah kolaps dan tutup? Karena mereka tidak melakukan perubahan. Apalagi perubahan yang di dalamnya ada unsur perubahan teknologi. Habis gitu. Nah, sekarang diri kita harus berubah. Oke, untuk menghadapi persaingan ke depannya. Saya kemarin 2 hari yang lalu nonton film HBO kebetulan ya. Nah, ada satu statement. Awas nih, teman, ada satu statement yang mengatakan yang menarik sekali buat saya. Film itu mengenai profesi
lawyer atau pengacara ya, lawyer gitu yang sudah hebat. Ada salah satu yang paling terkenal lawyer itu mengatakan satu statement yang luar biasa. Teman-teman, kalian itu dibesarkan oleh siapa sih? Siapa yang membesarkan kalian? Siapa yang menghebatkan kalian? Gitu loh ya. Orang tua, oke, good, orang tua. Oke, kuliah, good, kuliah. Dan seterusnya. Dia cuma ngomong gini, sadar nggak kalian hebat ini karena buku? Wow, benar sekali. Tanpa sadar, kita kalau mau hebat, itu ditunjang dengan buku. Bukulah yang menghebatkan kita. Karena buku itu sebetulnya memperpendek pencapaian target kita, supaya tidak terlalu lama untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, goal kita. Tanpa buku, maka kita bisa terbentur-bentur. Lama sekali untuk bisa mencapai tujuan ke sana. Jadi, walaupun saya pengusaha UMKM, tetap saya baca buku. Oke, baca buku, pasti itu. Nah, oke. Jadi teruslah berubah. Jangan berhenti berubah. Begitu Anda berhenti berubah, sebagai pribadi ataupun sebagai pengusaha UMKM, habis. Nah, gitu aja. Oke. Hari ini saya baca nih. Ini salah satu terus saya mengupdate. Di depannya SMA Lab School di Kebayoran Lama, itu ada bakso yang terkenal sekali, yang jualannya hanya pakai sepeda. Pak Anies, banyak sekali artis yang nyerbu bakso itu. Besok mungkin aku harus ke sana. Saya harus ngecek kayak apa sih seleranya orang-orang hebat. Awas. Seorang UMKM harus terus berubah. Anda pun harus terus berubah dengan cara ATM. Amati, tiru, modifikasi. Untuk ATM, saya harus beli produk itu. Dan harus merasakan produk itu bagaimana. Harus. Ini ada di Detikcom tuh. Coba bakso Ipul, cari di Detikcom. Nah, di situ. Barusan 2 atau 3 hari yang lalu muncul, tapi saya baru baca tadi. Besok mungkin saya cari itu. Pasti saya akan cari, gitu ya. Kita harus selalu berubah. Jangan berhenti bahwa oke, aku sudah buka bakso nih, udah selesai. Anda pun demikian. Anda mau buka apapun, berhenti di situ. Habis sudah. Pasti kelibas. Hanya dengan tukang bakso yang pakai sepeda. Gitu. Oke. Jadi terus lakukan perubahan, terus berubah. Cari ATM, gunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan berhenti. Anda sebagai pribadi, profesi apapun harus selalu menjadi lebih baik dari yang lain. Oke, itu dia. Nah, merubah kebiasaan itu sesuatu yang cukup menantang untuk diwujudkan. Jadi tidak mudah. Oke? Tidak mudah untuk merubah. Karena apa? Itu merubah mindset yang selama ini sudah kita canangkan di sini. Oke, ini masih introduction ya, belum masuk ke manajemennya. Oke? Karena manajemen tadi kita gunakan untuk mencapai perubahan tadi itu. Tanpa manajemen maka kita akan sulit untuk mencapai perubahan. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Mindset kita, merubah mindset kita itu perlu perjuangan yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, ya. Waktu itu kan pernah mungkin di sini ya, saya nyoba latihan begini. Sekarang saya lihat ibu jari kanan saya yang di atas, saya rubah begini aja. Ibu jarinya yang kanan itu ada di bawah dan kiri yang di atas. Rasanya kagak nyaman ada di perasaan itu. Pasti balik sini. Ya. Ini mindset ini. Mindset itu adalah sesuatu yang kita rasakan sudah nyaman dan ada di dalam pikiran kita. Merubah itu. Bisa dirubah? Bisa, asal ada alasan. Asal ada tujuan untuk kenapa harus berubah. Dan tujuannya itu harus kuat banget. Selama tidak ada tujuan, tidak akan kemana-mana. Contoh, besok hari Minggu. Selama kita tidak memang ada tujuan yang urgent sekali, pasti cenderung kita nggak akan kemana-mana. Oke.
Contoh saya, ngapain Pak Tri? Pak Tri besok saya ada pekerjaan. Oke, saya ada konsultasi dengan satu lembaga international NGO di Manado. Nah, saya besok akan mempersiapkan presentasi saya. Nggak mungkin saya diem. Oke, saya besok rencananya itu pasti. Oke, jadi sesuatu sebetulnya merubahnya di mana? Yaitu kenyamanan untuk menikmati hari Minggu. Tidak. Saya justru nyaman dengan perubahan itu. Jadilah pribadi yang nyaman untuk terus berubah. Itu kunci untuk Anda berhasil. Baik Anda sebagai seorang UMKM, atau Anda sebagai pengusaha lain, atau Anda sebagai mahasiswa. Oke, bersainglah di situ. Karena saya merasakan sendiri, setelah puluhan tahun melakoni peran sebagai seorang trainer, konsultan seperti Bu Kapri, kita tidak bisa tinggal diam, harus selalu berubah. Oke, banyak sekali. Oke, good. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan. Latar belakangnya gini. Kenapa saya mengangkat ini? Begini. Ilmu manajemen itu kan ilmu kuliah, gitu kan? Ilmu kuliah. Kenapa kalau ilmu kuliah, masa sih sebagai seorang pengusaha UMKM nggak bisa memahami apa itu manajemen? Karena ilmu manajemen itu pasti muncul dalam rangka untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Tapi masa kita nggak bisa sih? Saya pengusaha bakso yang di pinggir jalan, masa nggak bisa memahami itu, gitu loh? Memahaminya gimana caranya? Dan masa itu hanya orang-orang kuliah saja yang paham, gitu kan? Nggak fair dong, gitu loh ya. Kami sebagai seorang pengusaha bakso boleh dong tahu gimana sih, tentunya dengan bahasa pengusaha bakso. Oke, nah pengusaha bakso macam-macam kan latar belakangnya. Ada yang nggak sekolah, ada yang lulusan SD, SMP, dan seterusnya, gitu kan? Nah, sehingga bagaimana memahami itu, gitu kan? Yang paling mudah. Nah, itu maksudnya. Supaya saya tadi juga diskusikan dengan Bu Kapri bahwa kita PSSDM harus mampu mengartikulasikan ilmu-ilmu yang canggih-canggih itu menjadi ilmu yang mampu dipahami oleh teman-teman di praktisi pengusaha di bawah, gitu ya. Nggak perlu yang mulu-mulu di atas, gitu kan. Nah, itu ilmu manajemen di situ. Ini adalah urutan langkah utama, langkah yang penting dalam mengelola atau mengatur semuanya menuju sasaran atau perubahan. Itu dia, manajemen itu, ya. Nah, siapa sih yang menemukan, sebetulnya yang bukan siapa sih, tapi sebenarnya tahunya itu yang paling penting, ya. Pak Henry ini yang merupakan pemimpin perusahaan tambang tahun 1800 itu memperkenalkan pola pikir. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya ilmu manajemen 4 langkah ini yang akan kita sampaikan dengan bahasa yang mudah, itu adalah urutan pola pikir kita yang sebetulnya kita sudah lakukan setiap hari, setiap saat, di saat kita ada sesuatu yang ingin kita kerjakan. Itu pasti melakukan ini. Loh, Pak Tri, kalau memang itu sudah menjadi pola pikir, kenapa harus kita pelajari? Nah, di sini. Karena ini tidak kita sadari, tanpa sadar kita sudah melakukan ini, maka bagaimana itu bisa kita gunakan dengan secara sadar untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan usaha kita, untuk meningkatkan UMKM dengan sadar. Nah, supaya bisa memahami dengan sadar, maka apa yang sudah biasa kita lakukan sebagai human being atau sebagai pribadi manusia yang hidup di dunia ini sebetulnya, maka coba kita polakan. Nah, polanya seperti apa yang sudah diperkenalkan oleh Pak Henry Fayol ini. Mudah-mudahan itu benar cara ngomongnya ya, karena Pak Henry ini ya, karena dia memang penggagasnya waktu itu.
walaupun digagas di tahun 1800-an, tetapi pola pikir utama itu tetap ternyata nanti saya buktikan bahwa ternyata masih berlaku. Ya, pola pikir dahsyat ini. Nah, ini bisa menjunjung atau mengangkat perubahan atau kualitas kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, baik. Jadi ini yang akan kita. Yang pertama adalah langkah pertama adalah merancang ya atau planning. Saya menghindari kata merencanakan, tidak. Merancang, beda merancang sama merencanakan. Oke. Merencanakan adalah langkah-langkahnya apa yang mau dikerjakan. Tidak. Kalau merancang itu adalah menyusun gambar yang lengkap ada di dalam mindset kita. Itu dia nomor satu. Merancang. Kemudian dua, baru mengatur kemampuan kita, ya, mengorganisir semua apa yang ada dalam diri kita. Oke, diatur semuanya, baru menggerakkan kita dan baru mengecek kemajuan yang kita jalani. Oke, jadi ada 4 langkah itu. Nah, kalau kita mau melakukan perubahan atau mencapai satu tujuan, satu goal, ya, maka ternyata yang paling banyak memakan pikiran itu adalah langkah pertama, yaitu merancang. Itu dia. Itu banyak pikiran di situ, merancang. Nah, misalnya saya sebagai pengusaha bakso, waktu itu saya ingat sekali, saya merancang satu stol atau gerobak bakso, ada kok gerobaknya di pinggir jalan, ya, ada, sekarang ada. Besok mau silakan, tapi besok Minggu tutup ya. Senin silahkan siapa mau ke sana, kasih tahu saya dulu supaya terinfokan dari saya, si penjual bahwa nama ini akan datang sana, tolong ya biarkan beliau menikmati bakso itu. Saya merancang bagaimana bakso itu bisa beroperasi dengan nyaman di pinggir jalan, gitu kan, tidak terlalu mewah, dan banyak tujuannya waktu itu adalah banyak orang yang lalu lalang, ada yang lapar atau apa bisa mampir di situ, bisa ngopi-ngopi di situ karena disediakan meja juga ya. Ada di situ, dirancang sedemikian rupa. Oke, menunya, resepnya dari mana, saya rancang yang terbaik gitu loh. Dan caranya bagaimana ya supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Saya punya resepnya, ya saya masak waktu itu. Sekarang saya saya delegasikan kepada staf saya di situ. Oke, nah merancang resep itu tidak sembarangan. Mau rasa seperti apa yang saya inginkan. Oke, lebih dari 10 tempat jual bakso saya kunjungi, mana yang terbaik. Oke, sampai sekarang pun terus berubah. Tidak mungkin saya berhenti di situ. Oke, karena hidup adalah perubahan sekarang ini. Oke, jadi tadi itu masih relevan. Jadi merancang itu nanti akan kita kupas ya. Justru di situ uniknya kita kalau kita ingin maju adalah tahap merancang di situ. Supaya pada saat melaksanakan itu sudah diatur, sudah menggerakkannya mudah dan kita bisa mengecap kemajuannya semuanya di situ. Oke. Jadi 4 langkah itu yang paling penting. Planning, organizing, sebetulnya actuating ya, nanti juga saya gunakan actuating aja, dan controlling, POAK. Nah, orang terkenal dengan POAK gitu loh ya. Nah, bagaimana sih aplikasinya? Mungkin saya akan banyak fokus ke merancang dan menggerakkan ya. Merancang dan menggerakkan, karena melihat waktunya, sayang banget nanti kalau misalnya tidak selesai. Oke, nah, baik. Jadi, oke, lebih jelas lagi, perancangan, mengatur, menggerakkan atau actuating, dan cek kemajuannya seperti apa. Terus begitu ya, lihat rancangannya gitu, seperti apa dan seterusnya, baru mengatur lagi terus sampai tujuan seperti itu ya, rancangan. Seperti hari ini, besok saya akan mudah-mudahan buka si bakso bakso yang di depan lab school itu mudah-mudahan buka, pasti rancangan saya berubah lagi, pasti gitu kan. Dan caranya bagaimana besok di UMKM nih? Saya tidak hanya membeli, saya mencoba untuk datang dan saya akan duduk dengan para pembeli di sana yang sedang menikmati bakso. Nah, saya akan nanya ke dia,
sambil pasti saya menggunakan teknik ngobrol yang ini ada teknik komunikasi bagaimana membuat orang nyaman dengan kita, gitu kan. Nanti ada teknik-tekniknya, itu teknik komunikasi yang bagaimana teknik orang yang belum kenal sehingga kalau saya ajak ngobrol itu menjadi nyaman dan ingin ngobrol lagi. Nah, padahal tujuan saya adalah hanya untuk ngecek kenapa sih kamu kok suka baksonya yang di sini? Kenapa? Itu paling penting. Itu yang saya cari, ya. Nah, begitu kita tahu bahwa para pembelinya suka karena ini, itu saya ambil akan mempengaruhi resep saya berikutnya. Itu namanya, kalau sekarang namanya outcome based. Jadi, bukan sekedar produksi bakso, tetapi bagaimana saya bisa mengambil data atau informasi dari pembeli di situ, tanya ke pembelinya, Pak, Bu, enak banget ya baksonya ya, sambil makan, luar biasa. Kalau saya itu sukanya karena ini, kalau Ibu atau Bapak sukanya, kenapa kok suka dengan bakso yang ini? Karena ini. Pasti saya catat itu. Justru inilah yang akan saya pakai untuk meningkatkan kualitas bakso saya. Itulah selalu berubah. Ya, berarti rancangan saya pasti berubah. Dan saya akan menggunakan 4 langkah itu pasti. Gitu kan? Planning, organizing atau perancangan, mengatur, menggerakkan dan cek kemajuan. Terus begitu. Jangan berhenti untuk ber-ATM, itu paling penting. Hidup ini adalah persaingan sekarang ini karena jumlah SDM semakin banyak. Jangan berhenti belajar, itu paling penting. Ingat kata-kata film tadi yang saya sampaikan, orang hebat tanpa disadari kehebatannya itu karena dibantu oleh buku. That's all. Tanpa buku, kayak kata di bawah tempurung. Repot kita. Oke, itu dia. Good. Nah, tahap perancangan. Yuk kita bedah tahap perancangannya seperti apa sih? Ini perancangan nih, ya. Perancangan, bukan perencanaan. Perancangan, merancang sesuatu. Nanti apa sih perancangan itu? Yaitu kita menggambarkan hasil akhirnya seperti apa dan membayangkan langkah menuju hasil akhir itu seperti apa. Itu dulu deh perancangan itu. Oke. Nah, good. Nah, tapi untuk bisa merancang sesuatu tidak begitu mudah untuk kita mampu atau berani atau bisa menghadapi tantangan dengan diri sendiri. Begini, coba misalnya, teman-teman, kemarin saya punya klien, saya kebetulan terapis ya, klien dia ingin menjadi seorang psikologis ya, dia masih kelas 2 SMA, klien saya itu, dia pengen jadi seorang psikologis. Nah, saya saya nantang dia. Coba katakan, coba katakan, kamu katakan ya, ngomong aja deh. Saya ingin menjadi seorang psikologis the best in the world. Di dunia ini menjadi the best. Katakan itu. Sekarang katakan. Dia mencoba mengatakan, tapi nggak nyaman sekali. Hanya hanya mau mengatakan bahwa I want to be the best psychologist, seorang psikolog yang terbaik di dunia, maksudnya gitu ya. Kebetulan dia cenderung ngomong bahasa Inggris, ya anak ini. Oke, sedang konsultasi sama saya. Nah, coba katakan, yuk sambil lihat saya. Dia mengatakan, tapi ada perasaan nggak nyaman pada saat dia mengatakan bahwa the best in the world, gitu loh ya. Apa artinya? Berarti dia punya mental block, penghambat mental. Dia tidak percaya bahwa itu bisa. Rasanya nggak nyaman di sini. Oke, rasanya kok susah banget mau ngomong the best in the world, gitu loh ya. Kok bukan aku banget. Nah, kita sudah terhambat duluan mau merancang sesuatu, ya. Mau merancang sesuatu padahal dia mampu untuk menjadi the best in the world. Kenapa? Karena dia punya role model. Nah, pelajaran kedua nih.
selama kita tidak punya role model, maka sulit untuk mengatakan bahwa aku mampu. Oke, dia udah punya role model, seorang psikologis di Kanada. Oke, saya keluar dari tukang baksonya dulu ya, tapi kan relevan. Nanti juga gitu kan, sama pokoknya. Dia punya role model. Saya katakan, dia berani menjadi in the world. Why not you? Ada yang menghambat kamu? Aku kok nggak begitu yakin, Pak Tri. Aduh, berat banget ngomong the best in the world-nya itu. Psikologisnya oke, I want to be a psychologist, lantas the best in the world itu berat banget di situ. Berarti dia punya mental block. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menjadi menjadi pengusaha bakso yang nomor 1 di Jakarta gitu, coba bisa nggak mengatakan itu? Saya bisa banget, orang lain bisa, gue pasti bisa, gitu loh ya. Pasti bisa, itu keyakinan saya. Oke, nah kita harus memiliki pola pikir optimis, nih pola pikir optimisnya. Oke, nah saya sebagai pengusaha bakso, pada saat saya memutuskan untuk buka gerobak bakso, maka saya memulainya dengan keyakinan kuat dulu. Yakin bisa, udah deh. Oke, nanti saya akan ngajarin mengenai law of attraction, oke? Tapi kalau kita sampai tidak punya keyakinan diri, berat untuk maju, berat banget, ya. Nih, memulainya di sini, ya. Mulainya di sini. Nah, memulai dengan keyakinan kuat, yakin bahwa aku mampu. Tapi begitu ada perasaan yang semriwing, aduh bahasa Jawa itu, perasaan yang kering tapi nggak nyaman, berarti kita masih ada penghambat dalam diri kita. Oke, misalnya waktu itu saya duduk, lantas saya ngomong bahwa aku pengen banget dan aku mau dan aku harus memiliki bakso pangkalan bagi orang-orang yang lewat jalan itu dan rasanya enak, harganya terjangkau. Wow, langsung plong di situ, nggak ada penghambat. Wes, yakin bisa. Oke, nggak ada penghambat. Oke, nah kalau sudah dengan keyakinan kuat, maka tindakan dan tenaganya pasti maksimal. Maksimal sekali. Oke. Nah, kemudian potensi berhasilnya juga sangat maksimal karena segala sesuatu yang kita lakukan, misalnya usaha bakso itu, dan kekuatan kita maksimal, maka potensi berhasilnya juga pasti maksimal. Karena apa? Law of attraction itu LOA, nanti bisa dilihat di di Google search, itu maka semua sumber daya yang kita butuhkan itu mendekat. Maksudnya bukan mendekat kayak magic itu, enggak, tapi kita terfokus ke beberapa hal yang kita butuhkan sebetulnya. Sama aja di mana aja, tapi kita terfokus ke beberapa hal yang kita butuhkan. Hasilnya akan maksimal dan semakin yakin bahwa kita bisa, langsung kita yes, bener kan, bisa kan aku. Nah, orang yang hebat, orang yang berhasil itu memiliki lingkaran mindset hebat ini, gitu ya. Nah, jadi mulainya dari tadi itu, selama kita tidak yakin dengan diri kita, maka ada perasaan tidak nyaman pada saat kita mengumumkan kepada teman-teman nggak nyaman. Bahkan nggak berani ngomong sama orang lain. Saya ngomong sama beberapa orang, sehingga ada orang yang dengar saya, dan dia bantu saya untuk menciptakan resep yang terenak itu. Orang yang tidak mendeklar itu, maka biasanya susah untuk mendapatkan orang-orang yang membantu kita. Deklar, berani nggak? Selama kita tidak berani mendeklar bahwa saya ingin memiliki satu usaha atau menjadi sosok pribadi yang the best in the world, wow, itu maka kita ada mental block sebetulnya. Begitu ada perasaan gereng yang nggak nyaman gitu, itu berarti dia sedang konflik dengan perasaannya sendiri. Apa yang diucapkan dengan rasanya itu konflik. Kalau udah konflik, yang menang yang di dalam itu, yang menghambat sehingga muncul gereng itu yang menang pasti. Itu pasti, tak jamin itu. Karena apa? Kalau kita yakin bisa, walaupun orang lain mengatakan tidak mungkin, pasti bisa. Semua orang yang hebat-hebat itu, dulu banyak orang meragukan, tapi yakin bisa.
Tapi kalau semua orang mengatakan kita bisa, Anda bisa, tapi Anda sendiri yakin tidak bisa, habis. Udah. Gitu ya. Jadi sekali lagi lingkaran optimis ini harus kita bangun. Mulainya gampang banget caranya. Bikin satu proyek kecil-kecilan, lantas kita begitu berhasil, yes, aku bisa toh. Terus orang yang sepi keberhasilan di dalam dirinya, maka tidak akan mencapai prestasi. Yakin itu. Tapi orang yang sudah sedikit-sedikit kecil-kecil merasakan rasanya berprestasi, bukan juara, tapi berhasil mencapai satu keberhasilan rangkaian gitu, maka dia pasti bisa mencapai yang keberhasilan berikutnya. Jadi kalau ada pribadi, cobalah kita harus memunculkan sejarah rangkaian keberhasilan yang betul-betul kita rasakan membanggakan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Oke, maka kita akan merasa nyaman dengan diri kita. Tidak banyak penolakan kalau kita mau mencapai sesuatu yang ingin kita dapatkan. Oke, itu dia. Oke. Nah, jangan punya pola pikir pesimis. Pesimis itu gini, mau melangkah itu keyakinannya minimal banget. Aduh, aku mau bikin bakso. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, tak coba dulu ya. Mudah-mudahan berhasil lah gitu loh ya. Nah, aura ngomongnya aja udah separuh hati gitu loh. Oke, maka tindakan untuk selanjutnya pasti juga separuh energi. Begitu tindakannya tidak berapi-api kayak saya ini, ya, saya introvert. Bu Kapri udah tahu, 1000% saya introvert. Tapi begitu saya dikasih panggung kayak gini, berapi-api saya. Saya betul-betul ingin menumpahkan semua yang saya punya untuk teman-teman yang ada di sini. Ini luar biasa, forum ini bagus banget, gitu kan. Nah, kalau tindakannya minimal, maka potensinya minimal untuk bisa berhasil. Hasilnya pasti minimal. Ujung-ujungnya membenarkan bahwa lo bener kan aku memang orang yang tidak berhasil. Nah, sepi prestasi, orang yang sepi prestasi, kedepannya susah untuk berprestasi. Oke, prestasi bukan harus juara, cuma pengakuan. Dan tidak perlu pengakuan dari orang lain, akuin sendiri aja. Itu mulailah dari situ. Oke. Nah, jadi ada mindset pesimis. Oke. Semakin kalau pakai pesimis seperti ini, semakin yakin bahwa bener kan, aku memang dilahirkan untuk menjadi orang yang nggak berhasil. Repot kalau sudah sampai ke sana. Oke. Itu udah urusannya udah betul-betul berat untuk maju. Yang di sini saya yakin bisa berubah. Ingat, kita harus berubah. Tanpa berubah habis kita. Oke, itu dia. Nah, ini yang paling penting. Merancang sesuatu. Oke. Ini hukumnya. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Awas ya. Mana lagi nih? Oke, misalnya contohnya aja deh. Sederhana banget. Ini ada ballpoint. Ukurannya, warnanya, komposisinya, panjang dan ini ukurannya untuk pegang nyamannya di mana. Ini sebelum muncul di permukaan dunia ini udah muncul duluan di mindsetnya seseorang. Entah itu orang Indonesia, orang Jepang, atau Amerika, nggak tahu, nggak peduli deh. Tapi yang jelas, sebelum ini muncul, maka pasti sudah muncul duluan ada di sini. Pasti. Nggak mungkin ada ini tanpa muncul duluan di sini. Keinginan kuat untuk memunculkan, gambarnya jelas ada di sini. Oke, mulai sekarang kita sudah paham. Penting banget ini. Pegang kata-kata saya bahwa segala sesuatu diciptakan 2 kali. Ini adalah tahap perancangan yang dahsyat. Kita merancang sesuatu. Saya merancang bakso yang saya jual sekarang di Jalan Bintaro Raya nomor 11. Itu sudah saya rancang di mindset saya seperti apa rasanya ya menggunakan tempat yang itu maksimalnya seperti apa. Di situ sambil ngopi-ngopi, kopinya juga khusus saya datangkan dari Tarutung sana ya, itu supaya enak dan seterusnya ya, kopi Arabica dan juga itu ya. Oke, nah jadi segala sesuatu diciptakan 2 kali. Nah demikian juga kita, usaha kita UMKM munculkan dulu di sini.
baru akan muncul. Selama gambarnya di sini nggak lengkap, selama gambar di sini tidak jelas, maka keluarnya juga yang penting ada. Repot kalau yang penting ada. Yang penting berdiri perusahaan itu. Oke, saya punya teman, hobinya buka usaha, tapi sukanya franchise, habis di situ. Repot, tanpa dia memahami apa risikonya franchise. Oke, nah hobinya buka, tapi franchise ya sudah, nggak ada tantangan sama sekali, gitu kan? Nah, saya paling suka yang memang bukan franchise, ya kita mulai sendiri dengan memperhatikan lingkungan di situ perlu apa dan seterusnya. Oke, nah jadi segala sesuatu. Nah, apa aplikasinya? Oke, seorang UMKM untuk memulai satu usahanya atau mengembangkan lebih hebat lagi usahanya, maka kekuatan imajinasi mengenai usahanya itu dengan lengkap sudah ada di sini, strukturnya sudah ada di sini. Ibaratnya kayak kita mau membangun satu bangunan, blueprint-nya sudah lengkap ada di sini, itu akan lebih termotivasi. Yes, ternyata bisa. Kalau biasanya orang yang pesimis, itu nggak ngerti bangunannya kayak apa. Maka dari itu dalam tahap perancangan, kita harus ketemu banyak orang, kita harus berdialog banyak orang, supaya rancangan di dalam mindset kita itu kokoh, jelas, dan juga yakin itu bisa sama dengan yang kompetitor kita atau melebihi kompetitor kita. Di sini dulu, sebelum muncul dari kenyataan, ya. Dan di situ biasanya terwujud emosi, yes, nanti kalau baksoku seperti ini, itu akan seperti itu. Wah, kita ngomong sendiri. Orang yang merancang sesuatu pasti ngomong sendiri. Nggak usah diucapin pakai suara, nggak usah, nanti malah orang bingung. Itu ngomong sendiri itu ngapain sih? Kita merenung terus, nanti begini. Bayangin sesuatu. Bayangkan saat terwujudnya keberhasilan. Saat itu capek puncaknya. Saya paling senang sekali dapat laporan setiap harinya, bos atau pak gitu. Banyak yang bilang nih bagus, enak banget gitu ya, bos, sampai tadi saya perhatiin kuahnya sampai diminum gitu loh ya. Waduh, seneng banget di sini nih, ya. Rancangan saya ternyata berhasil menikmati semua orang seperti itu. Nah, itu adalah yang sudah saya rancangkan memang seperti itu. Oke. Nah, apakah berhenti di situ? Tidak. Besok saya akan cari yang si bakso tadi itu. Bakso yang diakui kehebatannya, keenaknya oleh beberapa pejabat dan juga artis. Padahal bakso yang sepeda, yang katanya sekarang sudah punya tempat untuk berjualan. Saya akan ke sana. Oke. Nah, untuk merancang lagi, terus merancang lagi di sini. Jangan statis, jangan melakukan hal yang sama puas, enggak, rancang lagi terus gitu ya. Dan di sini rancangannya harus sudah terwujud, seolah-olah terwujud dengan emosi kita, yes gitu loh ya, sampai muncul itu. Tidak ada tolakan lagi di sini. Kalau masih ada tolakan, aduh nggak mungkin itu. Nah, itu biasanya ada rasa magreng gitu yang menolak. Itu sebenarnya tolakan. Ada semacam benturan emosi antara emosi yang menolak dan emosi ingin gitu ya. Rasanya gitu ya. Jadi sampai muncul keyakinan itu. Dan keyakinan itu sudah didukung oleh strategi yang akan saya gunakan. Strateginya. Misalnya saya keuangannya hanya punya sekian gitu ya. Bagaimana memunculkan itu? Itu sudah saya strategikan dulu sehingga semua yang menghambat itu sudah saya pilah-pilah sehingga muncullah yakin sampai betul-betul gua bisa. Nah, itu dia. Oke. Nah, coba perhatiin. Misalnya ada yang mau memasukkan bola basket ini kering. Ini ada 3 orang yang berbeda. Imajinasi apa yang sedang berlangsung di pikiran mereka? Pasti sama, enggak deh. Jadi mereka bayangin bahwa bola yang akan dilempar itu masuk ring. Bayangin itu. Nah, itu aja deh. Itu adalah puncak prestasi dia pada saat dia melakukan lemparan ini. Sama 3-tiganya, enggak mungkin mereka sedang lempar tuh bayanginnya di rumah makan sate itu, enggak mungkin. Nggak mungkin.
berarti keberhasilan untuk memasukkan bola basket ke ring itu sudah dirancang di sini dulu. Oke, rancang, yakin dulu. Ternyata meleset, waduh gitu loh ya. That's okay, pasti dia udah berlatih, yakin udah berlatih ini. Pemain yang profesional ini sudah berlatih di rumah, di tempat latihan, di klubnya udah berlatih, udah. Ini udah sebetulnya misalnya dia mau bertanding, itu latihannya lebih banyak sekali. Nah, sehingga dia yakin bisa. Nah, kalau misalnya itu berarti dia, waduh ternyata aku sedang capek dan seterusnya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah sesuatu yang ingin kita capai harus sudah dirancang dulu di dalam imajinasi kita. Seperti ini. Orangnya berbeda. Mau 100 orang profesional seperti ini, pasti gambarannya sama, tak jamin itu. Oke? Kecuali memang dia mau berusaha untuk memelesetkan dengan kecurangannya supaya nggak masuk, kecuali itu. Tapi kalau semuanya memang pengen memasukkan bola itu dalam basket itu, ke dalam ring itu, pasti bayangannya sama. Sebelum melempar, itu sudah ada gambar bagaimana bolanya masuk ke sana. Oke? Nah itu. Jadi rancang ada di sini dulu. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Nggak mungkin kosongan di sini, nggak mungkin dah. Oke? Jadi ada rasa yakin. 3-3-nya atau 100 semuanya pasti ada rasa yakin. Harus. Jadi kita juga begitu. Merancang sesuatu harus ada yakin. Detail sekali bolanya seperti apa akan masuk. Detail sekali. Ya. Dan bagaimana proses kalau itu berhasil. Pasti semua orang tepuk tangan. Ada yang sudah memulainya menggambarkan nanti akan ada tepuk tangan banyak orang karena keberhasilan itu. Oke. Nah ini dia. Segala sesuatu terimajinasikan di sini dulu, baru terrealisir. Nah, contoh yang paling sederhana, ini dia. Teman-teman kalau mau beli mobil ini, warnanya, kemudian mereknya, kemudian modelnya, dan muncul seperti ini di garasi kita, aku yakin ini pasti ada di dalam pikiran kita dulu. Kecuali tiba-tiba dikasih hadiah sama orang gitu. Enggak. Ini kita mau beli mobil. Nah, atau kalau kita imajinasikan mau pergi ke Paris misalnya, pasti logo ini atau gambar ini ada di sini dulu. Atau misalnya kita mau pergi ke Pondok Indah Mall misalnya, pasti gambaran Pondok Indah Mall ini pasti ada di sini dulu. Oke, pasti segala sesuatu. Kalau kita mau beli rumah, pasti rumah yang model seperti ini sudah ada di sini dulu. Begitu kita mau bayar, pasti nggak mungkin dong. Kita beli, udah deh aku beli rumah pokoknya berapa, yuk 500 juta aja deh, ya sudah tak beli. Rumahnya kayak apa, nggak mungkin, pasti sudah terwujud dulu di sini. Atau ini UMKM, kita mau kuliner, nah misalnya seperti ini, kita udah bayangin dulu bahwa kita akan seperti ini dan seterusnya, itu ada di sini dulu. Oke? Nah, mau laundry, mau apa, semuanya di sini. Jadi sekali lagi, siapapun kita ingin menjadi seperti apa, atau UMKM kita akan berhasil seperti apa, munculkan di sini dulu, dan tidak boleh ada perasaan penghambat yang rasanya kayak kesetrum tadi itu. Jangan, mulai dari situ. Baru itu kita detailkan di atas kertas menjadi blueprint. Ya, detail kita rincikan menjadi di atas kertas. Itu dia, mulailah dari sana. Nah, misalnya ada bagian yang kita tidak yakin, segera kita cari orang atau baca atau cari sumber di mana itu akan menjadikan solusi bagi kita. Oke. Karena sekarang ini informasi nggak bisa dibatasi. Ada di Google, ada di YouTube, ada di mana-mana yang tidak perlu biaya. Oke. Kalau dulu kan harus ke toko buku, beli, dan seterusnya, itu cukup mahal. Sekarang nggak perlu. Semua ilmu ada di sosial media atau di internet. Semua ada, ilmu apapun ada. Tinggal kita mau nggak mau berubah. Itu ya. Rancangan ada di sini. Oke, nah sekarang saya menggunakan mengembangkan teorinya atau modelnya Ken Blanchard. Ken Blanchard itu adalah penemu dari situational leadership, ya.
kalau kita punya anak buah yang macam-macam, maka cara untuk menangani anak buah beda-beda, tergantung kesiapan dari anak buah itu. Nah, saya menggunakan ini. Teman-teman, kalau kita sudah mampu itu secara technical skill, soft skill, dan juga berbagai macam kemampuan lain, dan kita ada motivasi yang tinggi untuk berhasil, maka kita berhasil tanpa kendala. Oke? Tapi kalau kita mampu, wah hebat banget, tapi kok aduh, males banget ya, kok susah banget. Ternyata banyak yang dipikirin, nanti jangan-jangan gini, tapi aku mampu. Kayak seorang psikologis tadi itu, calon psikologis tadi itu, dia masih merasa, aduh, ini bukan aku banyak sekali, aku nggak berani ngomong sama orang dan seterusnya, padahal itu nggak penting gitu loh ya. Oke, tapi buat dia penting gitu kan. Nah, maka ini harus dilakukan sesi motivasi, kita cari atau cari konseling ya, bukan coaching ya, ini konseling. Beda coaching sama konseling. Tekniknya juga beda, oke? Saya sering melakukan konseling. Nah, banyak sekali sekarang pasien-pasien saya banyak anak-anak muda nih. Nah, besok jam 4:30 ada anak muda yang sudah kuliah di semester akhir minta konseling juga. Oke, ayo gitu loh ya. Oke, mampu tapi belum mau, maka perlu ini. Susah untuk kita bisa mencapai keberhasilan itu karena nggak yakin dengan dirinya. Atau belum mampu tapi mau. Wah, ini berarti technical skill yang harus belajar, harus ketemu banyak orang, sering-sering buka YouTube atau buku-buku yang ada di internet, blognya orang-orang hebat dan seterusnya, bacalah di situ. Ingat, kalau kata-kata seorang yang ahli tadi mengatakan bahwa tanpa disadari kita tuh hebat karena buku. Sekarang kita hebat karena internet. Oke? Oke, gunakan itu. Fasilitas yang ada di depan mata kita. Jangan sia-siakan. Saya pun menggunakan itu. Oke? Saya banyak proyek yang bisa saya selesaikan karena internet. Oke, good. Nah, yang berat itu kalau ini, belum mampu dan belum mau lagi. Wah, saya nggak tahu nih harus ngapain gitu loh ya. Makanya saya tanda tanya. Solusinya gimana? Nggak ngerti juga gitu kan. Belum mampu dan nggak mau gitu loh ya. Wes, gimana? Saya nggak tahu ya. Saya hanya tahu yang 3 ini. Tapi saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti di antara 3 ini. Oke. Nah, tinggal kita bagaimana mengelolanya itu menjadi hebat. Karena ini merupakan penghalang kita untuk atau merancang sesuatu, bukan merencanakannya, merancang sesuatu. Semua ada di sini dulu. Oke. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada mental block. Mental block rasa yang tidak nyaman tadi itu mau mengatakan bahwa aku ingin menjadi seorang atau nanti saya ingin lulus dengan IPK 4.0 gitu. Gitu loh. Wah, di sini udah nggak nyaman dulu. Udah repot itu. Yakinkan bahwa itu bisa. Oke? Oke, good. Nah, baru setelah itu organizing. Oke, tapi intinya ada di sini tadi sebetulnya. Bagaimana kita merancang segala sesuatu. Baru kita dari rancangan itu baru kita turunkan menjadi hal-hal yang tertulis. Goals menjadi objektif, teman-teman. Goals itu adalah tujuan inti. Kita sebagai UMKM, tujuan intinya apa sih? Bukan jualan. Bukan. Tujuan intinya bukan jualan. Jualan itu adalah sarana untuk menghasilkan keuntungan. Jadi tujuan intinya bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan masuk. Itu aja deh. Jadi jangan menancapkan tujuan utamanya adalah jualan. Bukan. Maka kita akan terjebak. Kita akan puas kalau sudah jualan. Mungkin rugi nggak apa-apa deh, yang penting jualan. Salah. Goals itu besar, yang besar. Goals tujuan utamanya adalah kita dapat keuntungan. Oke, itu. Dan kita merasakan keberhasilan dalam diri kita. Semakin pede, semakin percaya diri. Itu yang paling penting. Baru sebetulnya objektifnya itu adalah sarana di bawahnya untuk mencapai keberhasilan tadi itu, yaitu goal-nya tadi, itu adalah caranya bagaimana untuk memunculkan si keuntungan tadi itu. Kalau saya menggunakan sarana jualan bakso, itu sarana jualan bakso, gitu kan. Jadi kalau sampai ada terhambat, saya akan evaluasi. Karena goal saya bukan jualan bakso. Goal saya
Bukan. Goal saya adalah bagaimana memunculkan keuntungan. Jualan bakso itu sarana untuk memunculkan itu. Jadi sarana macam-macam. Teman-teman nanti sebagai UMKM bisa masuk laundry, bisa masuk kurir, mau menjadi agen kurir yang terkenal, ada Tiki, ada JNE, ada macam-macam wahana, ada pokoknya banyak sekali lah. Mau jadi itu boleh. Silakan aja, karena masing-masing itu punya keunggulan masing-masing. Nah, tujuannya bukan untuk buka itu, tujuannya bagaimana untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang paling penting itu, kalau tujuan akhirnya adalah memiliki usaha, repot. Repot. Hanya titik di situ. Maka kita tanpa arah yang jelas. Dan bisa kita, yang penting dapat punya itu aja deh, yang penting nggak diapa-apain, kembali ke semula tadi itu. Kalau kita tetap melakukan hal yang sama, berulang-ulang akan hilang kita. Pasti hilang. Cepat atau lambat pasti hilang. Jadi itu hanya sebagai sarana untuk memunculkan keuntungan finansial saja. Jadi baru nanti dirancang di sini. Rancangannya, nggak mungkin dong 1 jam pelajaran ini, tapi inti-intinya sebetulnya planning atau merancang, mengorganisir, baru setelah ini kita organisir apa sih orangnya, siapa saja yang akan membantu saya, membantu memberikan informasi, mengajarin saya, memberikan konseling kepada saya, siapa yang bisa paling cocok dan pasti dia mau, sahabat-sahabat saya siapa yang bisa membantu saya, itu diorganisir ya, nantinya akan dihubungi supaya mereka siap untuk memberikan bantuan ke saya ya, itu organizing. Nah, baru activating, menggerakkan kita, memotivasi diri kita untuk mulai step-step yang sudah kita rancang tadi ya. Tapi ingat tahap perancangan itu yang paling memakan banyak waktu. Oke, contoh misalnya ibu kota mau pindah, IKN, ibu kota Nusantara, itu perancangannya luar biasa besar sekali, dan itu butuh banyak orang untuk tahap perancangan itu dulu, ya. Oke, baru nanti kalau sudah perancangan lebih mudah untuk melakukan pembangunan di sana, ya, itu dia. Nah, ini adalah teknik komunikasi, mungkin kapan-kapan kita masuk ke sini, teknik komunikasinya untuk sebagai seorang UMKM. Nah, tekniknya seperti apa? Ini kita kembangkan pada saat kita memang sudah menggerakkan diri kita untuk melakukan rancangan yang sudah ada dalam pikiran kita tadi, yang sudah di atas kertas tadi itu. Ya, baru kita tahap proses. Dan sekarang bakso saya, tahap prosesnya adalah seperti apa? Saya merasa tersaingi dengan berita di Detikcom tadi itu, bahwa di depan SMA Lab School di Kebayoran Lama itu ada bakso yang memang disukai oleh pejabat dan artis-artis terkenal. Langsung emosi saya muncul, gua pasti bisa, gitu loh ya. Saya cari, besok saya akan cari, gitu ya. Jadi cek prosesnya supaya saya berharap bahwa orang-orang merasakan produk yang lebih daripada itu, ya. Oke, baru kita evaluasi apa yang harus diubah atau ditingkatkan dan seterusnya. Sorry, typo, dan seterusnya. Oke, jadi itulah ilmu dari manajemen untuk merubah atau meningkatkan atau melakukan ATM sehingga kita terus bergerak, tidak statis, tidak menjadi pribadi yang tidak berubah. Ilmunya Pak Henry tadi luar biasa, bisa kita terapkan untuk hidup kita, untuk kemajuan kita. Mudah-mudahan hanya 1 jam ini kita bisa lebih hebat lagi. Bu Kapri, monggo Bu Kapri. Oke, terima kasih Pak Tri. Oke, teman-teman kita beri reaction-nya dong, kita kasih hati buat Pak Tri. Oke, saya ingin lihat nih teman-teman apakah masih aktif bisa memberikan hatinya. Wonderful. Oke, Pak Tri, semangat sekali saya mendengarnya. Poin yang saya bisa ambil adalah kita ini kalau ingin terus maju, kita harus bisa berubah, mengikuti keadaan zaman.
Berarti dengan merubah tentunya kita juga harus merubah kebiasaan kita. Dan merubah kebiasaan tentunya tidak mudah dan diperlukan latihan-latihan. Tapi tadi poin penting yang saya juga garis bawahi adalah kalau kita mau berubah, kita juga tidak boleh berhenti untuk belajar. Dan pastinya waktu belajar kita harus mengeliminasi hambatan-hambatan yang ada sehingga kita bisa sukses. Luar biasa Pak Tri, mantap sekali hari ini. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk bertanya, boleh dengan raise hand ataupun juga boleh melakukan pertanyaan dengan chat. Nanti ada pertanyaan yang paling menarik akan mendapat hadiah dari PSSDM. Ada beberapa buku yang bisa kami bagikan untuk teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya ke Pak Tri Ada dulu, Bu, boleh? ada Bu yang di chat Sudah itu. ada? Iya. Ada Bu, tolong Bu. Oke, sudah ada ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Gava Adi. Mas Gava Adi ini dari mana? Nanti mungkin boleh bisa unmute ya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini mohon izin bertanya, bagaimana caranya untuk membuat dan menjalankan UMKM agar usahanya dapat laku dan berkembang, oke, dan dengan kondisi saat ini, apakah harus dengan cara bekerja di usaha orang lain dulu agar mendapat pengalaman dan ilmu atau bagaimana? Silakan Pak Tri. Bos, gila pertanyaannya luar biasa. Saya suka sekali. Oke, jadi jawaban ini adalah dilandasi bahwa kalau mau memulai UMKM, maka yakinkan kita punya ilmunya. Jangan sampai tidak punya ilmunya. Macam-macam ilmunya. Ya, satu, yang jelas ini hanya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan ya, sekali lagi ya. Oke, jadi macam-macam ilmunya, yaitu satu, ilmu technical skill atau keterampilan teknis kita. Misalnya gini, kita mau buka gerobak bakso. Jangan sampai kita nggak bisa masak bakso. Jangan. Habis kita. Yang paling bahaya buka apa? Buka bengkel motor. Kalau sampai kita bukan teknisi profesional di bidang itu, kita bisa habis. Gitu loh ya. Habisnya gimana? Saya sering soalnya gitu. Misalnya punya motor, saya ke sana langsung, Mas, Pak, ini tak selesaiin aja nanti malam di rumah dong. Alah, mulai lagi. Udah habis kalau udah begitu, gitu loh ya. Apalagi kita sebagai pemilik bengkel motor itu, maka kita tidak memahami seluk-beluk mesin motor, mulai dari rangkanya sampai dengan mesin secara detail. Repot. Karena apa? Kita tidak tahu kualitas hasil layanan kita yang kita berikan kepada klien atau customer kita. Kita secara teknis harus. Kalau tidak, biaya mahal yang terjadi. Jadi, oke, yang kedua adalah bagaimana mengelolanya. Sebaiknya kalau kita mau memulai UMKM, kita bekerja dulu di tempat orang. Oke, saya bisa menguasai ilmu manajemen karena saya sudah bekerja di berbagai perusahaan besar. Salah satunya ada di Bontang, namanya PT Badak. Itu adalah perusahaan LNG yang terbesar, ya. Itu. Kemudian saya pernah kerja di Freeport, kemudian pernah kerja di Telkom, pernah kerja di Accor. Semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang internasional. Nah, dari situ karena saya berguru di sana, saya paham semua ilmu manajemen yang aplikatif. Jadi ini bagus banget pertanyaannya. Kalau kita belum punya ilmunya, mendingan kita belajar magang, istilahnya dalam tanda petik, mungkin sebenarnya nggak magang, bekerja di tempat orang yang memang sukses. Awas ya. Orang yang di tempat yang sukses. Awas. Jangan kita bekerja di usaha orang yang memang tidak sukses. Itu repot kita. Gitu loh ya. Yang sukses dulu, karena kita harus bisa memasukkan sukses faktor di sini. Itu dari situ kita banyak belajar. Terus terang, saya punya resep sate ayam dan bakso, itu saya nggak mau sebutin brandnya, itu dari brand yang terkenal di Jakarta Selatan, nggak bisa ngalahin deh brand itu.
Oke, karena saya kenal dengan orang yang bekerja di situ dan dia menawarkan diri. Pak, boleh nggak Pak? Saya tak mengelola bakso dan sate Bapak. Oke, silakan. Tapi hanya 2 bulan. Oke, saya bilang begitu. Setelah itu nggak bisa, dengan biaya mahal gitu ya. Habis itu saya ambil alih. Udah tahu saya, sekarang saya udah punya resep yang udah tertulis, itu baku banget. Dan ada resep rahasianya di situ, yang mungkin hanya yang baru tahu hanya beberapa orang. Jadi sekali lagi, kalau kita belum tahu ilmunya, apalagi teknisnya, hati-hati. Banyak pensiunan, awas ya, ini dia. Banyak pensiunan, begitu pensiun pengen punya usaha, tapi nggak punya technical skill. Pengennya apa? Jadi bos. Nah, udah, yang penting bayangannya di sini adalah uang masuk. Gitu, udah silahkan. Ya, dia nggak punya technical skill. Oke, yang pengen jadi bos. Wah, pasti gagal. Udah, gitu dia. Oke. Nah, monggo. Oke, Silakan. Pak Tri. Menarik sekali ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi sebaiknya memang kalau bisa memiliki pengalaman dulu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Khalifah Nur. Ini ingin bertanya, sudah lama ingin memulai sebuah UMKM di bidang kuliner, tapi masih ragu karena takut nanti makanan yang dijual tidak menarik dan akhirnya tidak laku. Akibat keraguan ini, saya menarik rencana untuk memulai UMKM tersebut. Yang ingin ditanyakan, bagaimana saya meyakinkan agar dapat menjual makanan yang berbeda dengan pesaing lainnya sehingga menimbulkan ketertarikan tersendiri terhadap apa yang saya jual. Silakan Pak Tri. Good, bagus banget. 1, kita harus seneng masak. Itu dulu deh. Kalau kita nggak seneng masak, repot. Karena apa? Kita tidak bisa menilai apakah hasil masakan kita itu enak atau tidak. 1, harus. Kalau enggak, jangan. Dah, itu aja. Lupa kan bisa tak serahkan ke orang lain. Biaya mahal itu. Mahal banget. Oke, habis kita. Karena kuliner itu berapa sih keuntungannya, gitu kan? Nah, karena kita main quantity kalau kuliner, ya, bukan sedikit. Nah, yang kedua, bagaimana membuat produk. Produknya kita lihat apa sih yang dibutuhkan di situ. Itu ada surveinya dulu. Apakah tempatnya rame atau tidak, dan yang ada di situ siapa, dan kita mau masuk ke umur berapa. Jadi banyak surveinya di situ, ya. Banyak surveinya. Saya juga hasil survei mengatakan bahwa itu di situ bakso sama batagor sebetulnya. Tapi banyak orang suka bakso saya. Oke. Nah, jadi banyak surveinya. Kalau itu boleh kita panggil orang untuk ngobrol enaknya apa ya. Nah, cari di situ. Tapi dasarnya harus suka dulu masak. Selama kita nggak suka masak, maka repot untuk kita maju. Saya suka masak. Apa? Rawon, the best. Bisa, semuanya ada resepnya. Ya, kapan-kapan kalau Ibu mau ngobrol lagi lebih dalam, ayo silahkan. Saya senang sekali. Oke, monggo. Oke, dari tadi Pak Tri nawar-nawarin aja, tapi belum kasih alamat ya. Oke, nanti di selesai acara ini Pak Tri harus memberi alamatnya ya, di daerah dekat Bintaro nih ya. Oke, dari Mbak Dita bertanya, saya punya teman, dia pelaku UMKM, namun pembelinya itu hanya seputar teman dan keluarga saja. Dan rata-rata pembelinya hanya mencoba produk 1 kali, tidak mampu menciptakan perasaan ingin membeli lagi, sehingga UMKM-nya tidak bertahan lama. Bagaimana tanggapan Pak Tri ini? Oke, good. Berarti produknya itu tidak membuat orang wow gitu loh ya. 1. Kemudian di situ ada masalah dengan marketingnya. Nah, di sini ada Pak Paul tuh hadir tuh. Suatu saat Pak Paul akan mengupas minggu depan, tuntas. Nah, itu minggu dia. Depan harus sekarang hadir dia. Saya ya. tahu tadi, lihat. Pokoknya kalau begitu hadir tuh ada tercium bau-bau wanginya itu beda gitu loh. Nah, minggu depan beliau akan mengupas tuntas bagaimana sih menjual yang potensi jualannya itu sukses. Nah, ya. Jadi yang penting adalah kita yakinkan produk kita itu tercipta melalui program ATM tadi yang saya katakan. Saya melakukan itu. Saya terus terang mengangkat lebih tinggi daripada produk yang sekarang dianggap the best, gitu loh ya. Kemudian yang kedua,
sosial media kita harus aktif gitu ya. Itu Pak Paul nanti yang akan mengupas tuntas. Monggo. Oke, tadi Pak Tri ada juga pertanyaan tentang ATM karena Pak Tri bicara tadi sedikit tentang ATM. Ini dari Pak Esa bicara tentang ATM sebagai UMKM pemula atau startup, bolehkah langsung melakukannya ATP? Amati, tiru, plek. Oke, dan nanti baru dimodifikasi. Monggo Pak Tri. Boleh banget. Kalau bisa sebelum kita jual, maka ini kita bisa bagi-bagikan ke teman-teman dekat untuk bisa rasain dan jujur. Nggak boleh karena gratis lantas baik-baik aja. Jadi boleh dong plek, boleh gitu loh ya. Saya sudah ngalamin juga plek gitu ya, tapi saya angkat. Bagus banget ya, bagus banget. Mulai dari plek boleh, ATP menjadi ATM. Silakan, bagus banget Pak Esa, terima kasih. Ini dosen saya terus terang aja. Oke, terima kasih. Terus kemudian ada juga yang bertanya ini Pak Tri dari Bu Firlita. Selamat malam, ini mau bertanya kalau dunia ini adalah persaingan. Tapi saya pernah membaca pernyataan bahwa sekarang era kolaborasi, bukan sekedar kompetisi. Jadi apakah pernyataan tersebut tidak berlaku di... Pertanyaannya dari Firlita. Wow, pertanyaannya bagus. Bagus banget. Itu benar sekali. Di mana memang mana untungnya gitu ya, berkolaborasi atau tidak. Kita evaluasi dulu. Misalnya produk besar, misalnya fried chicken deh, KFC, nggak mau pasti berkolaborasi. Oh, dia udah merajai kok gitu loh ya. Tapi kita misalnya punya produk tertentu yang hebat, maka kita bisa berkolaborasi dengan usaha yang lain yang memang mungkin benderanya udah bagus banget. Nah, itu bagus memang. Tergantung bagaimana kita positioning kita. Begitu positioning kita sudah memang yakin dengan brand kita, ya nggak perlu kolaborasi karena kolaborasi kan juga ada faktor yang harus kita perhatikan. Tapi begitu kita yakin bahwa ini harus kita kolaborasikan nih, misalnya produk kurir misalnya dengan Lion gitu kolaborasi jeda, wah enak banget di situ karena Lion Air pesawat itu mengangkut semuanya itu jaminannya di situ sudah enak banget itu kolaborasi namanya gitu ya. Nah jadi tergantung positioning kita berlaku kok di UMKM berlaku banget gitu loh ya. Nah tergantung positioning. Monggo silakan. Oke, Pak Tri tadi juga memberitahukan tentang logistik ya atau tentang kurir tadi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Desiva. Oke, materi yang telah dipaparkan salah satu step manajemennya adalah perancangan. Menurut Bapak, bagaimana cara merancang atau menggambarkan UMKM yang berbasis e-commerce? Oke, bagus banget. Jadi gini, kita mau bikin e-commerce sendiri atau kita masuk ke e-commerce yang sudah ada. Misalnya ada Tokopedia, ada Bukalapak, semuanya. Nah, mau masuk kemana atau mau bikin sendiri? Hati-hati bikin sendiri biayanya mahal banget. Atau mau masuk ke Facebook atau mau masuk ke Instagram yang berupa e-commerce, silakan aja. Cuman hati-hati. Begitu kita masuk e-commerce dan itu kita kelola sendiri, mahal banget dan brand kita susah untuk menyaingi 5 brand tadi itu. Ada Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya lah, macam-macam itu ya. Nah, begitu kita masuk e-commerce, misalnya masuk ke Tokopedia, terus terang aja, maka kita bisa cari kunci-kuncinya sebetulnya. Yuk, kita mau main di mana, kita produknya seperti apa, dan yang sekarang produk paling laku apa, di situ kita bisa meriset lah, yang paling laku di mana, dan kenapa dia laku, dan seterusnya. Nah, contoh misalnya, ada satu pengusaha bunga plastik, itu ada di kira-kira 54 atau 60 km dari tempat saya ini di Kebayoran Lama, itu luar biasa larisnya. Dia masuk e-commerce. Ternyata dia punya trik-trik tertentu yang kita pelajari langsung masuk di dalam e-commerce itu. Gitu. Jadi ngerancangnya di situ. Saya kunjungi langsung ke sana. Saya nggak puas. Saya kunjungi ke sana. Wow, kok bisa seperti ini? Baru saya analisa. Oh ini toh. Nah, jadi kita merancangnya sampai di situ. Saya kunjungi ke sana, yaitu di Karawang, ya gitu. Oke,
Oke, Pak Tri. Pertanyaan terakhir, Pak Tri, dari Bu Labora. Selamat malam, izin bertanya, apakah biaya logistik yang menjadi salah satu kendala UMKM? Jika ya, bagaimana solusinya? Ini Bu Labora ini saya hormat, salam hormat, dah senang sekali, aktif sekali, dan memang ingin berubah gitu. Biaya logistik, wow, ya tergantung lah. Itu kan masuk dalam harga jual kita, Bu. Jadi biaya logistik kita nggak bisa kontrol. Paling kita bisa negosiasi dengan penjual jasa itu, atau kita bisa kalau memang kita memiliki solusi sendiri untuk logistik itu, silahkan aja. Tetapi sekali lagi itu juga perlu diperhitungkan pada saat kita mau mengelola sebuah bisnis, karena itu tinggi banget juga gitu logistik. Saya terpaksa harus menggunakan mobil untuk mengantarkan pesanan-pesanan yang cukup banyak, catering yang saya kelola. Saya juga mengelola catering. Nah itu juga sudah saya hitung, ya, dan itu masuk dalam biaya harga jualnya. Jadi memang tinggi kok di situ. Saya akuin itu. Cuma ada Pak Esa di sini, dosen saya, suatu saat pasti dia akan memberikan solusinya bagaimana mengelola biaya logistik itu, ya, yang sekarang hadir, ya. Beliau memang spesialis di bidang itu. Bu Labora, kita PSSDM punya spesialisasi yang khusus, ya. Saya UMKM di bidang kuliner. Nah, untuk logistik Pak Esa nanti akan memberikan solusinya. Ya, monggo, Bu. Oke, berarti nanti akan ditunggu ya berbagai macam webinar yang akan diadakan oleh PSSDM. Oke, teman-teman yang tadi bertanya, apakah ada yang masih perlu diminta penjelasannya lebih detail oleh Pak Tri? Kalau iya, boleh silakan di-unmute. Oke. Ya, luar biasa ini Pak Tri. Ini teman-teman padahal udah malam-malam seperti ini, tapi tetap semangat. Oke, Pak Trinya semangat, kita semuanya jadi semangat. Jadi saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang nanti, khususnya para mahasiswa ya, yang hari ini ingin mendapatkan e-sertifikat, silahkan menuliskan apa yang dirasakan setelah mengikuti webinar bersama Pak Tri, kerjasama antara PSSDM dengan Jamkrindo, dan dituliskan di dalam sosial medianya, boleh web, boleh Facebooknya, Instagram, ataupun yang lainnya, ataupun di blognya, kemudian diberikan hashtagnya dan dikirimkan kepada Ibu Eka sebagai bukti, sehingga teman-teman bisa diberikan e-sertifikatnya. Saya berharap teman-teman yang ada di sini, semuanya sudah ada di grup WA, sehingga semua yang akan kita komunikasikan sudah ada di situ. Pak Tri, sudah tidak terasa, sudah di penghujung acara. Kira-kira ada kata-kata terakhir sebelum kita foto bersama. Karena habis ini kita akan foto bersama untuk mengabadikan pertemuan dalam rangka webinar seri yang diadakan oleh PSSDM bekerja bersama dengan Jamkrindo pada sesi pertamanya. Dan mudah-mudahan minggu depan di hari Jumat kita bisa ketemu lagi. Oke, Pak Esa, ada yang mau ditambahkan? Ada satu pertanyaan dari Bu Trias itu masih ada. Oh, oke. Bu Trias, saya lihat lagi. Bu Trias boleh di-unmute? Labora. Udah, dari Bu Labora sudah. Di atasnya Bu Labora ada Pak Bu Trias. Oh, salam Pak Tri. Oh, oke. Jika sebagai reseller, misalnya reseller baju, apakah harus bisa membuat baju dulu? Bagus banget. Kalau reseller nggak perlu gitu loh ya. Cuman reseller harus paham, kalau baju ya harus paham fashion gitu loh ya, harus paham keinginan masyarakat reseller. Jadi tidak harus bisa bikin baju, tapi paham tren yang sekarang sedang terjadi, tren fashion, atau kedepannya akan seperti apa. Harus, kalau enggak ketinggalan zaman kita. Itu aja. Oke, Pak Tri, saya juga kadang-kadang ya kalau kita punya usaha yang sebetulnya dari hobi kita, itu cenderungnya biasanya lebih berhasil ya Pak Tri ya. Yes, betul sekali. Yes. Oke, teman-teman, sebelum Pak Tri memberikan 2-3 kalimat terakhir, monggo dibuka videonya bagi yang berkenan.
sehingga Mbak Eka dari PSSDM bisa membidik atau memastikan wajah-wajah teman-teman ada di antara kita semua. Oke, sambil kita juga sekali lagi memberikan acungan jempol kepada teman-teman yang telah bertanya, dan terima kasih untuk Pak Tri yang sudah menjawab dengan gamblang dan jelas. Oke, ini jempolnya, silahkan. Oke, Mbak Eka sudah siap? Silahkan Iya, difoto Bu. dulu. Ada 3 halaman, saya akan foto dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Kapri, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Pak Tri, monggo, kalimat terakhir. Oke, teman-teman, sekali lagi, yuk jangan berhenti. Temukan diri kita. Dan terus berubah. Jangan statis, tapi terus berubah supaya kita tetap berada di atas. Oke, sumber untuk perubahan ada gratis di depan kita. Apapun ada, YouTube mengenai training yang kayak saya ini banyak sekali. Ya, yuk jangan sia-siakan. Saya bukan mematikan toko buku ya. Enggak perlu kita menghabiskan uang ke toko buku, tapi sudah disediakan di sini. Ya, yuk. Tinggal kita mau atau tidak. Mau atau tidak, yang penting ada tujuan. Nah, itu aja. Sukses untuk Anda. Oke, terima kasih Pak Tri. Teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu Jumat depan. Semoga sehat selalu. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, kelihatan wajahnya. Oke, Pak Pol, terima kasih. Dr. Gilbert, terima kasih. Oke, salam semuanya. Terima kasih teman-teman Trisakti. Terima kasih Pak Tri. Excellent, awesome. Terima kasih Pak Esa. Pak Paul. Terima kasih Pak Tri, luar biasa. Kangen aku. Iya, sebagian bahan Pak Tri saya akan pakai di sesi saya. Bagus, bagus. Iya, harus biar nanti ini nyambung semua, Pak. Oh iya, good. Jadi 3 sesi ini tidak terlepas, ada benang merahnya. Makanya saya selalu harus hadir di sesinya Pak Tri. Pak Esa juga jangan diem ya aja gitu loh, enak aja. Yang guyu tok aja Pak. Ya, yang penting sehat semua Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Sundalu.